adalah welcome back with me sanitasi Betul kelompok 2. Ya. Sanitasi lingkungan perkotaan. Hari ini kita mau ngapain nih, Mas? Kira-kira mau ngapain? Ayo. Kita mau melihat sanitasi di alun-alun Kota Malang. Iya, betul. betul Kita sekali. akan membahas apa aja sih fasilitas di alun-alun Kota Malang mengenai sanitasi lingkungan perkotaan. Betul. Jadi Langsung kita ya. langsung aja lah. Jangan lama-lama. Pergi. Ayo. Alun-alun Kota Malang, yaitu salah satu taman kota di Malang yang terletak di Jalan Merdeka Selatan, Kecamatan Kojen. Tempat wisata ini cukup ramai didatangi oleh pengunjung dikarenakan cukup luas, strategis, dan menawarkan ruang terbuka yang cocok digunakan untuk bersantai, olahraga, berkumpul bersama keluarga, dan bisa dijadikan titik awal untuk perjalanan selanjutnya. Demi menunjang kenyamanan tersebut, diperlukan beberapa fasilitas yang memadai pada alun-alun Kota Malang, khususnya yaitu sanitasi. Terdapat beberapa fasilitas sanitasi yang dapat ditemukan, seperti toilet umum, tempat sampah, dan fasilitas sanitasi lainnya. Sehingga timbullah beberapa pertanyaan. Apakah fasilitas tersebut sudah memenuhi standar? Dan apakah pengunjung sudah nyaman dengan fasilitas yang ditawarkan? Semuanya akan dijawab pada materi yang ditayangkan pada observasi kali ini. Yuk ikutin terus. Bagi kalian yang pernah mengunjungi alun-alun Kota Malang, pasti sudah tahu tentang beberapa tempat sampah yang terdapat di sana. Tempat sampah sendiri merupakan salah satu bagian penting dari sistem sanitasi. Perlu tempat sampah yang memadai agar sampah tidak menimbulkan beberapa permasalahan, seperti bau tidak sedap, berceceran di sekitar, dan harus kuat serta awet agar tidak mudah rusak. Pengolahan sampah juga sangat penting dikarenakan pada akhirnya sampah perlu dipindah dari lokasi untuk dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir untuk diolah lebih lanjut. Pada alun-alun Kota Malang terdapat cukup banyak tempat sampah yang terlihat, serta dipilah menjadi 3 kelompok yaitu organik, anorganik, dan B3. Pembuangan sampah juga harus sesuai dengan tempat yang ditentukan agar pengolahan sampah dapat berjalan dengan baik. Untuk mengetahui sistem pengolahannya, kita melakukan wawancara terhadap salah satu petugas kebersihan di alun-alun Kota Malang. Yuk, simak video wawancara ini. Oke, Mas, perkenalkan namanya siapa, Mas? Karsa, umur berapa? 28 tahun. 28. Sudah kerja di petugas kebersihan di alun-alun Kota Malang? 8 tahun. 8 tahun ya? Iya. Oh iya, saya mau nanya, Mas, tentang kebersihan di Kota Malang ya. Jadwal untuk bersih-bersihnya di alun-alun ini jam berapa aja, Mas ya? Kalau pagi jam setengah 8, kalau sore setengah 4. Setengah 4. Oh, Iya. Untuk pengelolaannya sendiri, Mas, ini sampah yang dikumpulkan ini langsung dibuang atau dikelola dulu ya? Dikelola dulu ya? Langsung dibuang, dikelola di TPA. Oh, di TPA. Jadi sampah yang dikumpulkan ini langsung dibawa di tempat pembuangan akhir ya? Iya, Di mana itu, Mas, TPA-nya? di Supiturang. Di Turang. Itu pembuangannya setiap hari atau Setiap hari. berkala? Setiap hari? Iya. Jadi di alun-alun sendiri tidak melakukan pengolahan terhadap sampah tersebut ya, Mas? Tidak. Oke, terima kasih, Mas. Selain tempat sampah yang sudah dijelaskan sebelumnya, di alun-alun Kota Malang juga terdapat 2 fasilitas kamar mandi yang terletak di area selatan dan utara, serta terbagi menjadi kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan di tiap bangunannya. Ketika masuk, dapat dilihat kondisi kamar mandi yang agak kurang bersih dengan lampu yang remang-remang. Pada kamar mandi laki-laki, terdapat 2 buah urinoir dan 1 WC, serta 1 buah wastafel depan pintu masuk. Tidak bisa dibilang bersih untuk keadaan di tiap bagian. Namun, ya masih cukup terjaga.
Kondisi dari dua kamar mandi juga tidak jauh berbeda, serta untuk jumlah WC, urinoir, dan wastafel juga sama. Pada hari tertentu, akan ada tambahan kamar mandi dengan trailer dari Dinas Lingkungan Hidup yang terletak di beberapa meter dari kamar mandi existing. Tetapi, jumlah kamar mandi kurang memenuhi dilihat dari jumlah pengunjung yang cukup ramai. Sementara kamar mandi yang tersedia hanya 2 buah. Namun, Dinas Lingkungan Hidup sudah mengantisipasinya dengan cara pengadaan kamar mandi tambahan pada hari-hari tertentu ketika lokasi sedang ramai, penuh pengunjung. Area alun-alun Kota Malang juga terdapat sistem drainase yang tampak pada daerah tertentu, yaitu sekitar air mancur di tengah alun-alun kota. Dapat dilihat gorong-gorong tersebut dibuat melingkar seperti air mancurnya. Juga terlihat beberapa area resapan untuk menghindari genangan air hujan pada area tersebut. Sementara untuk area lain tidak terlalu membutuhkan sistem drainase, dikarenakan air akan langsung meresap ke tanah pada lahan terbuka. Namun dalam beberapa dokumenter terdapat air akan menggenang selama beberapa saat yang kemungkinan disebabkan oleh volume air yang diperkirakan berlebih sehingga air menggenang. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore Mas. Dengan Mas siapa? Mas Raka, Umurnya berapa Mas? 24. Oh 24 tahun. Saya mau nanya-nanya Mas tentang alun-alun Kota Malang ini Mas ya. Iya. Menurut Mas sendiri kamar mandi di alun-alun Kota Malang ini sudah tercukupi belum Mas? Ya, udah cukup buat saya. Oke. Keadaannya menurut Mas gimana? Bersih Pak. Bersih. Iya. Untuk tempat pembuangan sampahnya sendiri gimana Mas di alun-alun Kota Malang ini? Untuk tempat pembuangan sampah udah bagus ya, karena ada banyak tong sampah yang tersedia, terus dari penggolongannya juga udah banyak. Oh iya. Oke. Untuk dengan kenyamanannya sendiri Mas di alun-alun Kota Malang gimana Mas? Untuk kenyamanan udah bisa dibilang bagus lah ya, karena untuk kumpul keluarga gitu enak. Cuman kadang ada ya namanya juga tempat umum kan, pengemis, pengamen ya, itulah. Untuk Masnya sendiri pernah lihat petugas kebersihan di sini nggak? Ya, sering. Sering ya? Iya. Berarti kebersihan di sini benar-benar terjaga lah ya, Ya, Mas? pasti ada kok untuk tukang sapu di jam-jam tertentu. Mereka ada buat bersih-bersih di sini. Oke, makasih Mas. Gitu aja Mas pertanyaan dari saya. Menurutnya, kondisi fasilitas bagi pengunjung sudah cukup memadai untuk menunjang kenyamanan di alun-alun Kota Malang. Mulai dari kondisi tempat sampah, lalu kamar mandi, hingga kebersihan sekitar sudah cukup sesuai. Terlepas dari hal tersebut, masih terdapat beberapa kekurangan yang terdapat pada fasilitas sanitasi ini. Seperti yang dijelaskan pada video, beberapa hal yang terdapat disorot seperti jumlah dan kondisi toilet, pengelolaan sampah, serta kesadaran pengunjung tentang pentingnya memilah sampah dan membuang sesuai tempatnya. Hal tersebut dapat diatasi dengan kontribusi seluruh pihak, mulai dari pengunjung, petugas kebersihan, hingga pemerintah Kota Malang itu sendiri. Oke guys, kita sudah mengelilingi alun-alun Kota Malang dan di sini terdapat fasilitas sanitasi, yaitu pertama ada toilet, ada tempat sampah, dan ada drainase juga. Betul sekali. Jadi untuk kalian yang ingin ke alun-alun Kota Malang, kalian pada tahu kan di mana untuk membuang sampah, di mana untuk membuang air besar dan air kecil. Betul sekali. Oke, sekian dari video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita ke Malang.